teman-teman kelas 4 yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah atas nikmat Allah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar SKI kembali. Teman-teman harus tetap semangat dan bersungguh-sungguh ya dalam belajar. Apa teman-teman sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Nabi Muhammad merupakan teladan yang baik. Ucapan beliau lemah lembut dan perbuatannya santun, menjadikan beliau berwibawa di tengah-tengah para sahabat dan umatnya. Kemuliaan akhlaknya tidak hanya dirasakan oleh sesama manusia, namun dirasakan juga oleh hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak dan rahmat bagi seluruh semesta. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah memberikan amanah untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Lingkungan tempat kita hidup adalah karunia yang amat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan diselamatkan dari kerusakan. Ketidakseimbangan lingkungan akan mengancam kehidupan manusia seperti banjir, terjangkitnya wabah penyakit, polusi udara, dan lain-lain. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Merusak atau membinasakan lingkungan dilarang oleh Allah, seperti dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Berikut ini merupakan beberapa contoh Rasulullah menjaga lingkungan. Yang pertama, menyayangi hewan. Hewan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Nabi Muhammad menyayangi hewan. Pada suatu ketika, Aisyah mengendarai seekor unta. Karena unta itu nakal, Aisyah memukulnya. Melihat sikap Aisyah terhadap unta yang sedang dikendarainya itu, Rasulullah menegur Aisyah, "Hendaklah engkau berlaku lemah lembut kepadanya." Maksudnya, Aisyah diperintahkan untuk berlaku lemah lembut kepada unta tersebut. Ajaran Islam mengharuskan kita memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan perlakuan yang baik. Jika hewan itu hendak disembelih, hendaklah di waktu ia dalam keadaan sehat. Yang kedua, orang yang menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat pemotong yang tajam, supaya hewan tidak lama merasakan sakit. Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang perlu kita jaga. Lingkungan yang asri sangat bermanfaat untuk mencegah polusi udara. Jika tumbuh-tumbuhan dirusak, akan timbul banjir, tanah longsor, dan polusi udara. Hal itu akan mengancam keselamatan umat manusia. Nabi Muhammad berpesan agar umatnya menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Begitu cintanya beliau pada tumbuh-tumbuhan, dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin,
Beliau berpesan agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang sangat penting. Cara Nabi Muhammad memelihara dan menyelamatkan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti menjaga agar tanaman tetap hidup, dengan cara menyiramnya, memberinya pupuk, dan lain-lain. Dengan demikian, umat manusia selain dapat memetik hasil dari tanaman, mereka juga memperoleh udara yang bersih. Nabi Muhammad memiliki suri teladan yang baik. Berikut beberapa teladan Nabi Muhammad dalam bergaul yang harus kita ikuti. Berkata jujur merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki Nabi Muhammad. Sejak kecil, dalam lingkungan pergaulannya, sudah terlihat beliau selalu berkata jujur, tegas menyampaikan yang benar. Di kalangan masyarakat Quraisy, Nabi dikenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga mereka memberinya gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini melekat pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Yang ketiga, ramah. Dalam pergaulan, Nabi Muhammad selalu ramah dan menebar senyuman. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau selalu menyenangkan hati orang lain. Beliau sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman sebaya, dan menyayangi teman-teman yang lebih muda. Beliau suka membantu orang yang lemah ketika memerlukan, menghormati tamu, serta membela kebenaran. Ada 4 sifat-sifat wajib Rasulullah yang harus kita ketahui. Yang pertama, sidik artinya jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah artinya cerdas. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Oleh karena itu, teman-temannya sangat menghormati beliau karena beliau memiliki akhlak yang sangat mulia. Dengan demikian, beliau sangat terkenal akan kemuliaan akhlaknya. Beliau adalah orang yang paling ramah, sopan, jujur, lemah lembut, bersih jiwanya, peduli kepada orang lain, dan dapat dipercaya. Beliau memiliki akhlak yang sempurna dan pantas dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia di dunia. Itu saja materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.